ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jamaah Jumat para santri rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan yang semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Khatib berwasiat kepada kita semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun kita berada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah kamu kepada Allah kapanpun dan dimanapun kamu berada. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan Jumat ini kita akan berbicara tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat. Di antaranya surat An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana." Allah telah tetapkan janganlah kalian menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Kita dengarkan beberapa perkataan ulama-ulama salaf kita terdahulu tentang berbakti kepada kedua orang tua ini, agar kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran untuk kita amalkan. Yang saat ini belum berbakti kepada kedua orang tua untuk diperbaiki, dan yang sudah dalam proses berbakti kepada kedua orang tua untuk istiqomah dalam menjalankan ibadah yang sangat besar ini. Salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "La a'lamu 'amalan aqrabu min Allah min birril walidah." Saya tidak pernah mengetahui ada amalan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi berbakti kepada seorang ibu. Maksudnya adalah Ibnu Abbas ingin menyampaikan kepada kita satu pesan, bahwa amalan yang paling mendekatkan diri kita kepada Allah adalah berbakti kepada ibu kita. Amalan yang paling Allah cintai dan amalan yang paling Allah ridhai di antaranya adalah berbuat baik dan membahagiakan kedua orang tua, terlebih ibu kita. Kenapa ibu? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, siapakah orang yang paling berhak untuk diberikan kasih sayang, dihargai, dihormati, dan diberikan semua pengorbanan kepadanya? Maka Rasulullah SAW berkata atau bersabda, ibumu, sampai 3 kali, kemudian abuka, bapakmu. Kemudian yang kedua, salah seorang ulama salaf, yaitu Al-Hasan Al-Basri, suatu ketika ditanya, "Ma birrul walidain?" Birrul walidain, berbakti kedua orang tua itu seperti apa? Maka beliau berkata, "Antabdula lahuma ma malakta wa tuti'uhuma fima amaraka illa fi maksiatin." Al-Hasan Al-Basri ketika ditanya, apa itu berbuat baik kepada kedua orang tua atau berbakti kepada kedua orang tua, maka beliau berkata, kamu memberikan apa yang kamu miliki untuk keduanya. Jadi apa yang kita punya kita berikan semua untuk orang tua. Supaya apa? Supaya orang tua bahagia, supaya orang tua senang, supaya orang tua terbantu, dan supaya orang tua merasakan kebahagiaan, dan supaya orang tua tidak merasakan kesusahan dan kesedihan, apalagi kekecewaan.
Walaupun nyawa yang kita miliki harus kita berikan kepada kedua orang tua. Itulah birrul walidain. Kemudian yang kedua beliau berkata, birrul walidain itu adalah wa tuti'uhuma fi ma amaraka illa fi maksiati. Kamu mentaati keduanya selagi keduanya memerintahkanmu untuk berbuat baik kecuali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua perintah kedua orang tua itu harus taati. Itu harus diikuti. Satu contoh, perintah orang tua untuk kalian para santri. Pesan orang tua enggak banyak-banyak. Belajar di pesantren baik-baik, jangan buat masalah. Itu pesan. Itu nasihat, sekaligus perintah. Ikuti, taati dan patuhi. Karena itu adalah bagian bentuk dari berbuat baik. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Sebaliknya, kalau perintahnya, pesannya, nasihatnya tidak kalian indahkan, kalian langgar, tidak kalian ikuti, tidak kalian patuhi, justru kalian membuat masalah, itu merupakan bentuk uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Para santri kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, coba kita dengar perkataan Ibnu Umar, sahabat Nabi SAW, Abdullah Ibnu Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Suatu hari dia bertemu dengan seorang anak muda. Yang dilihatnya anak muda ini saleh, rajin beribadah, rajin salat, rajin puasa, baca Quran, berzikir, belajar, semua rajin. Maka Ibnu Umar memanggilnya, "Aturidu an tadkhulal jannah?" Maukah kamu masuk surga? Itu pertanyaan dari sahabat Nabi SAW kepada salah seorang pemuda tadi. Maukah kamu masuk surga? Maka dia berkata, "Qulna." Pasti, saya sangat ingin masuk surga. Maka Ibnu Umar berkata dan bertanya lagi kepadanya, "Ahayyun waliduka?" Kedua orang tuamu masih ada atau tidak? Masih hidup atau sudah meninggal? Maka pemuda tadi berkata, "Qala ummi." Ibuku masih hidup. Berarti bapak yang sudah meninggal dunia masih hidup, ibunya. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Wallahi law alanta lahal kalam wa atmamta la tadkhulal jannah wa at'amta la tadkhulal jannah." Ibnu Umar berpesan dua hal demi Allah. Kalau kamu mau masuk surga, yang pertama, lembutkanlah ucapanmu kepada ibumu. Lembutkan ucapanmu kepada ibumu. Yang kedua, berikan makan kepada ibumu. Kalau nanti kamu sudah bekerja tentunya. Kalau mereka sudah tidak mampu lagi bekerja, nggak punya uang, nggak punya penghasilan lagi, berikan mereka makan, tanggung nafkahnya. Maka itu yang membuatmu masuk surga. Coba perhatikan para santri, jamaah rahimakumullah. Sudahkah kalian layyinul qaul, yaitu melembutkan ucapan, melembutkan perkataan kepada kedua orang tua kalian? Kalau itu sudah kalian lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala sedang menjamin kalian untuk masuk surga. Nanti kalau kalian sudah dewasa, sudah bekerja, sudah punya penghasilan yang halal tentunya, maka yang pertama sekali kalian perhatikan rezekinya, nafkahnya adalah kedua orang tua kalian. Walaupun kalian nanti sudah menikah, sudah punya istri, sudah punya anak, yang nomor satu kalian perhatikan nafkahnya bukan anak dan istri kalian, tapi kedua orang tua kalian. Itu adalah tugas seorang anak laki-laki yang harus diperhatikan oleh setiap muslim, bahwa kasih sayang orang tua itu harus dia balas sebelum orang tua meninggal dunia. Maka lembutkan ucapan kalian. Kemudian yang keempat, coba kita dengarkan juga perkataan Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan banyak sekali mendekati Nabi untuk belajar tentang agama ini langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih kecil, rajin bertanya, rajin mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini menjadi pelajaran bagi kalian semuanya para santri, bahwa harus banyak bertanya, harus banyak mendekati orang-orang yang berilmu untuk kalian ambil ilmunya, untuk kalian sebarkan nanti ketika kalian sudah dewasa. Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, "Buka'ul walidaini minal uquq."
perkataan yang singkat. Namun ini menjadi perhatian bagi kita semuanya, terutama kalian para santri, wahai anak yang masih punya orang tua, ibu dan bapak, apalagi orang tua kalian susah mencari rezeki, pas-pasan penghasilannya. Perhatikan perkataan beliau ini. Bukaul walidain minal uquq. Tangisan kedua orang tua itu adalah bentuk durhaka seorang anak kepada orang tuanya. Jangan sampai orang tua menangis karena masalah yang kamu buat. Jangan sampai orang tua menangis karena memikirkan masalah-masalah yang kamu lakukan. Bahkan jangan sampai orang tua menangis karena kecewa terhadap sikap dan perbuatanmu. Apakah ucapan yang tidak baik, kata-kata yang kasar, sikap yang tidak sopan, ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak mencerminkan birrul walidain. Kalau sampai mereka menangis, sedih, kecewa hatinya karena ucapan dan sikap perbuatan kalian yang tidak mengenakan dalam hati mereka, maka cukuplah kalian disebut anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Dan ketahuilah bahwa salah satu bentuk dosa besar yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Maka pastikan lembutkan ucapan, perbaiki sikap. Jangan buat masalah. Jangan sedih, jangan buat sedih orang tua. Jangan buat nangis orang tua. Jangan buat kecewa orang tua. Apalagi kalian di pesantren ini, jangan buat masalah. Pengorbanan orang tua kalian untuk menyekolahkan kalian di pesantren ini sangat besar, sangat berat. Anak mama bapak kalian bukan satu, bukan kalian saja. Ada adik kalian, ada abang kakak kalian yang juga nafkahnya, uang sekolahnya, biaya pendidikannya ditanggung oleh orang tua kalian. Bukan hanya kalian yang dipikirkan, tapi perjuangan orang tua itu terus tidak pernah berhenti untuk kalian semuanya. Alangkah berdosanya kalian, wahai santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kalian belajar, kalian tidur. Ketika kalian disuruh berbuat baik di pondok pesantren ini, buat masalah. Disuruh sholat, malah tidak sholat. Bahkan ada yang merokok. Bahkan tadi malam pun ada yang ketahuan merokok. Ini bentuk durhaka kepada kedua orang tua. Ketahuilah bahwasanya tidak ada yang lebih membuat orang tua sakit hatinya melebihi masalah-masalah yang kalian buat di pesantren ini. Untuk itu, sebagai nasihat bagi kalian semuanya para santri rahimakumullah, kita sebutkan 5 keutamaan berbakti kepada kedua orang tua yang perlu kalian ketahui agar kalian ini betul-betul menjadi seorang santri, seorang muslim yang memiliki sifat birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, ketahuilah bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua itu adalah sifat para nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul itu berbakti kepada kedua orang tua. Nanti bisa dibuka dalam surat Maryam. Di situ ada kisah Nabi Yahya. Bagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, wa barran bi walidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiya. Yahya itu seorang nabi dan dia memiliki sifat sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia tidak sombong kepada kedua orang tuanya dan tidak berbuat maksiat kepada kedua orang tuanya. Itu sifat Nabi Yahya. Kemudian pada ayat yang di bawahnya lagi Allah menceritakan sifat Nabi Isa. Sifat Nabi Isa terhadap ibunya, karena Nabi Isa tidak punya ayah. Apa kata Allah Ta'ala? Wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Aku sangat berbakti kepada ibuku, dan Allah tidak menjadikanku orang-orang yang sombong lagi durhaka kepada kedua orang tua. Maka dari itu, berbakti kepada orang tua adalah sifat para nabi. Jadi kalau kalian berbakti kepada kedua orang tua, kalian sudah mencerminkan dan mengamalkan sifat para nabi dan rasul. Yang kedua, birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua ini keutamaannya adalah sangat dicintai amalan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disampaikan oleh Ibnu Abbas, tadi disampaikan oleh Nabi Muhammad ketika Rasulullah SAW bertanya, Rasulullah, ayu a'mal afdal? Dalam sebuah riwayat, ayu a'mal ahabbu ila Allah? Wahai Rasulullah, amalan apa yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi Muhammad SAW berkata, ada 3 hal. Disebutkan 2 saja. Yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha, yaitu salat tepat pada waktunya. Itu amalan yang paling Allah cintai.
Kemudian Rasulullah ditanya lagi Rasulullah, "Tumai?" Kemudian apa lagi Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, keutamaan berbakti kepada kedua orang tua adalah Allah berikan keberkahan usia dan keberkahan harta. Bahkan bukan hanya keberkahan, tapi Allah tambah rezeki, tambah harta, dan tambah usia kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba an yunsa'alahu fi athari wa yubsatalahu fi rizqihi falyasil rahimahu." Siapa yang mau dipanjangkan usianya dan siapa yang mau ditambah hartanya, maka hendaklah dia menghubungkan silaturahim. Kalau kita bercerita tentang silaturahim, maka orang yang paling berhak untuk kita hubungkan silaturahim adalah kedua orang tua kita. Maka kalau kita berbakti kepada kedua orang tua kita, harta kita berkah, harta kita bertambah. Kalian nanti akan jadi orang kaya, dan kalian akan menjadi orang yang panjang usia, serta berkah usia kalian, dan berkah harta kalian, dan banyak ilmu kalian. Kenapa? Karena bentuk bakti kalian kepada kedua orang tua kalian. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Kaum muslimin rahimakumullah, seluruh santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, keutamaan berbakti kepada kedua orang tua adalah husul ridha Allah, yaitu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang kalian sudah hafal hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridha Allah fi ridhal walidain." Ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya orang tua. Maka kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah, maka carilah ridho orang tua. Kalau orang tua bahagia terhadap kita, maka Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Sebaliknya, kalau orang tua kecewa, marah, sedih, sakit hati, menangis, itu artinya Allah sedang murka, sedang marah kepada kita semuanya. Karena apa? Karena kita membuat orang tua murka atau tidak ridho kepada kita. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, wasuhtullah fi sakhatihima, dan kemarahan Allah itu terletak pada kemarahan kedua orang tua. Kemudian terakhir, kalau kita ingin mendapatkan doa yang mustajab, barangkali kalian sebagai seorang anak banyak berdoa tapi tidak dikabulkan doa kalian. Barangkali kalian sebagai seorang anak banyak bermunajat kepada Allah, mohon ya Allah bantu, tolong, dan seluruhnya ucapan-ucapan itu sudah kalian minta kepada Allah, tapi ternyata doa kalian tidak diijabah oleh Allah Ta'ala. Maka mintalah doa orang tua, mintalah doa orang tua. Maka Nabi, sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis beliau, "Salatu da'awat mustajabat," 3 doa orang yang sangat diijabah oleh Allah Ta'ala. Yang pertama adalah da'watul mazlum, yaitu doanya orang yang terzalim. Maka hati-hati, jangan menzalimi orang. Yang kedua, da'watul musafir, yaitu doanya orang yang sedang dalam perjalanan. Yang ketiga adalah da'watul walidi li waladihi, doanya orang tua untuk anaknya. Maka minta doa dari orang tua. Kalau kalian nelpon orang tua kalian, atau orang tua kalian datang ke pondok ini, sebelum mereka meninggalkan pesantren, sebelum mereka pulang, sebelum kalian menutup telepon kalian, ketika berkomunikasi dengan orang tua kalian, jangan lupa, jangan tinggalkan, minta untuk didoakan. "Ma, Pak, doakan aku." Doakan yang baik-baik, karena doa orang tua kalian itu sangat mustajab. Doa kedua orang tua kalian itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan kalian, dan doa kedua orang tua kalian itu sangat berpengaruh terhadap keberkahan serta keberhasilan kalian. Dan doa orang tua kalian itu sangat berpengaruh terhadap Al-Quran kalian, terhadap ilmu kalian, dan terhadap ibadah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kalian malas minta doa dari orang tua, kalian anggap doa orang tua itu tidak penting bagi kalian, jangan harap kalian akan berhasil, jangan berharap kalian akan sukses, jangan berharap kalian nanti di masa yang akan datang, di saat kalian dewasa, sudah berkeluarga, kalian memiliki keberhasilan. Jangan harap.
Karena pada hakikatnya yang paling penting adalah doa dari orang tua. Karena doa dari orang tua itu adalah merubah segalanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaruddul qada illa du'a." Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Jadi kalau Allah tetapkan kamu jadi orang bodoh, tapi ternyata Allah mendengar doa dari orang tuamu agar kamu menjadi orang yang pintar, menjadi orang yang memahami ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan merubah takdirnya itu untuk kamu menjadi orang-orang yang memahami ilmu agama atau menjadi orang pintar. Atau sebaliknya, Allah takdirkan kamu jadi orang susah, jadi orang yang gagal, tapi ternyata apa? Doa-doa dari kedua orang tuamu minta agar kamu sukses, berhasil, barokah, semuanya diminta oleh orang tuamu kepada Allah untukmu, maka itu akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beberapa nasihat ini menjadi penyejuk hati kalian. Yang belum berbakti kepada orang tua, berubahlah. Yang masih banyak buat masalah di sini, tinggalkan. Stoplah. Kasihan orang tua. Takut kepada Allah. Sebaliknya tadi kita katakan, berbakti kepada kedua orang tua adalah kunci masuk surga. Sebaliknya, durhaka kepada orang tua adalah juga kunci masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.